hari dan siang hari, di situ ada jejak kasih sayang Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Qasas, ini juga saya kutip di pembahasan Wadduha. Saya kutip kembali untuk menyambung keterangan berikutnya. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah membuat siang dan malam untuk kamu, untuk kamu, lakum. Jadi perlu kita pahami. Jadi Allah menciptakan apapun itu untuk kepentingan kita. Siang dan malam itu hanya sekedar contoh, ya. Contoh ini loh, siang dan malam itu untuk kamu. Diambil contoh oleh Allah lebih detail lagi. Kasih sayang dalam bentuk apa sih? Litaskunu fih, supaya kalian bisa beristirahat di malam hari. Walitabtaghu min fadlih, dan supaya kalian bisa mencari karunia Allah di siang hari. Jadi tidak sia-sia Allah membuat perbedaan siang dan malam. Allah melengkapi kenikmatan-kenikmatan ini, misalnya malam hari itu cocok untuk kita beristirahat. Karena di malam hari suhu rendah, suhu di lingkungan kita itu turun. Kita membutuhkan suhu yang rendah ketika kita mau istirahat. Kalau kita mau coba aja tiduran di tempat terbuka ketika siang hari, ada panas meskipun kita di bawah naungan, di bawah bayang-bayang pohon. Nanti kita tidur 1 jam itu rasanya tidak puas dibanding dengan kita tidur 1 jam di tempat yang sejuk, ya. Jadi ketika kita tidur, suhu badan kita turun dan kita membutuhkan lingkungan kita suhunya rendah, jadi serasi. Nah, untuk itu Allah menciptakan malam hari. Dan Allah ketika menciptakan malam hari, luar biasa, membuat bumi ini berputar dan ada sinar matahari. Oleh karena itu tidak ada orang yang bisa menciptakan siang hari atau malam hari kecuali Allah. Karena untuk membuat siang dan malam itu harus bisa memutar bumi. Siapa yang bisa memutar bumi selain Allah? Nah, jadi ketika tidur kita butuh suhu yang rendah. Ditambah lagi malam hari itu tidak ada sinar matahari. Kalau kita itu melihat ada sinar matahari, maka mata kita membaca, dan apa yang ditangkap oleh mata bahwa ada sinar matahari, lalu tubuh kita mengeluarkan hormon, yang hormon itu ketika jumlahnya banyak membuat kita ngantuk. Tapi kalau siang hari hormon itu keluarnya sedikit sekali, sehingga kita tidak terdorong untuk tidur. Karena tidak terdorong untuk tidur, maka kondisinya itu fit untuk kita bekerja. Ditambah panas matahari itu juga bisa menambah energi, karena panas matahari itu bisa mengolah apa yang ada di dalam tubuh kita menjadi tenaga. Nah, supaya dengan demikian siang hari badan kita itu lebih kuat dan suasana juga mendukung, karena semua terang kita lihat. Kita mau bekerja, kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena kita melihat barang itu masing-masing, ya. Wanita berdagu min fadlih, supaya kalian bisa mencari karunia Allah. Kalau Allah menyebut kalian bisa mencari karunia Allah, jangan dipersempit artinya. Orang seringkali mempersempit walitabtaghu min fadlihi, itu diartikan sebagai supaya kalian bisa mencari nafkah, mencari penghasilan. Allah tidak menyebut supaya kalian bisa mencari rezeki, enggak.
tapi Allah menyebut supaya kalian bisa mencari karunia Allah. Nah, karunia Allah itu kumpulan kebaikan. Kumpulan kebaikan, rizki, uang itu hanya bagian kecil dari karunia Allah. Ya, kalau kita bekerja, karunia yang kita peroleh banyak. Misalnya dengan bekerja kita bergerak. Dengan bergerak kita sehat. Kalau orang yang malas bergerak, dia kurang melatih otot-ototnya sehingga dia kurang sehat badannya. Orang yang sudah memperoleh rezeki cukup, merasa tidak perlu bekerja, misalnya dulu waktu mudanya itu produktif sehingga penghasilannya lebih banyak daripada yang dibutuhkan, lalu punya tabungan. Kalau punya tabungan, dia tidak kerja, tapi dia butuh bergerak, lalu olahraga, perlu ke nge-gym. Jadi nge-gym itu sebenarnya tidak perlu bagi orang yang bekerja setiap hari, tapi orang yang sudah diberi rezeki cukup oleh Allah, ya, kamu tetap harus bergerak. Nah, lalu terus bergerak aja itu olahraga. Olahraga dicari cara-cara yang menyenangkan, apakah cycling, bersepeda, atau main pingpong, atau main panahan, begitu kan? Nah, itu termasuk bagian dari karunia Allah. Karunia Allah itu juga bukan hanya itu, karunia Allah itu termasuk surga. Kalau kita bekerja dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, aku bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah. Berarti bekerjanya itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Kalau itu kewajiban, Allah memberikan pahala. Pahalanya besar. Jadi jangan hanya bekerja itu hanya dalam rangka mencari sesuap nasi, itu memperkecil arti hidup. Itu hanya bagian kecil dari fadlillah, dari karunia Allah. Nah, karena semuanya itu adalah kenikmatan bagi kita, terutama itu siang dan malam, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kita disadarkan oleh Allah bahwa kita ini betul-betul bergantung pada Allah. Karena kita betul-betul bergantung kepada Allah, maka kita harus bersyukur. Bersyukur itu gimana? Bersyukur itu memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk kita berbakti kepada Allah. Itu tadi secara garis besar Allah membuat siang dan malam untuk kita sebagai kasih sayang Allah. Lalu kita dianjurkan terjadinya siang dan malam itu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum. Kami ciptakan malam dan siang hari sebagai dua tanda kebesaran Allah, dua tanda kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa membuat siang dan malam. Maka setiap kali muncul matahari, kita mesti bersyukur, alhamdulillah. Setidaknya alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk hidup di hari ini. Karena Allah memberi kita kesempatan untuk tetap hidup di pagi hari ini, mulai dari pagi, maka untuk bersyukur kita memanfaatkan waktu itu untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Ini aku diberi waktu. Waktu adalah kesempatan. Karena waktu adalah kesempatan, maka aku harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, wujudnya apa? Misalnya mulai dari fajar, mulai ada terang di ufuk sana, terus kita sholat. Habis sholat kita zikir, ingat kepada Allah.
Setelah zikir kita sholat lagi, baru setelah itu kita bekerja. Nah, bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah tadi. Jadi perubahan waktu dari malam ke siang, dari siang ke malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau itu tanda kebesaran Allah, maka itu harus meningkatkan iman kita, meningkatkan syukur kita. Setidak-tidaknya alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk menyaksikan malam hari ini. Terus jadi kalau tidak ada perubahan, kita jadi kayak bengong, menjadi bengong karena tidak ada perubahan. Maka perubahan itu memang penting. Terus walita'lamu adada sinina wal hisab, dan supaya kalian itu mengetahui jumlah tahun wal hisab dan perhitungan. Kok begitu penting sih menghitung tahun dan menghitung segala sesuatu? Ya, kalau tidak ada perubahan-perubahan itu, kita tidak bisa menghitung sudah berapa hari kita tinggal di dunia, sudah berapa jam kita menunggu di sini, sudah berapa menit kita melakukan pengajian ini. Menyadari bahwa segala sesuatu itu perlu dihitung itu penting sekali bagi kita. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu pasti dihitung, pasti dihitung. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Nah, kalau Allah membuat alam raya ini dengan hitungan-hitungan yang tepat, kalau kita tidak belajar menghitung, ya kita celaka. Jadi kita harus belajar berhitung, meskipun sederhana. Makin tekun kita menghitung, makin detail kita menghitung, tentu makin baik. Ya, asal kita bisa memanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk kesehatan, kita itu tidak bisa menjaga kesehatan kalau tidak mau menghitung. Kita makan berapa kalori satu hari. Terus kita bekerja, bergerak dan berpikir itu membutuhkan kalori. Berapa kalori yang masuk dan berapa kalori yang keluar. Kalau kita tidak hitung, nanti bisa defisit atau surplus. Kalau surplus tiap hari, kalori yang kita konsumsi selalu lebih banyak daripada kalori yang kita keluarkan, makin hari kita makin gemuk. Kegemukan itu bisa mendekatkan kita dari penyakit. Jadi kita harus hitung. Ada yang misalnya makan, wah enak, tahu-tahu kena kakinya itu asam urat, sakit. Coba dihitung di lab sana, asam uratnya berapa? Wah, 10. Ya, maksimum berapa, Pak? 7 ya? 7. Wah, 10. Lah iya, ini karena kamu makannya, pola makannya. Emangnya kenapa? Ya kamu sukanya makannya kan bangsa jeroan, paru, begitu kan, dan sebagainya. Ya terus kamu nggak mau menghitung sih, terus tahu-tahu asam uratnya tinggi. Tapi terus kalau sakit asam urat itu yang disalahkan Allah. Iya nih, aku sedang diuji oleh Allah, diberi sakit asam urat. Allah yang membuat dia sakit. Iya, memang Allah membuat sakit, tapi salahmu tidak mau menghitung. Ya, jadi hitung-hitungan itu penting. Kita bisa menghitung kalau kita ada perubahan, kita mengalami perubahan siang dan malam, sehingga kita bisa menghitung 1 tahun itu berapa hari, Pak? 360 berapa? 5. Nah, ini tahun itu kan kita lihat, tahun itu kalau dihitung dari peredaran bumi mengelilingi matahari, 1 kali putaran itu 1 tahun. Benar, Pak?
Satu kali putaran itu 1 tahun, dan ini rutenya persis sama, sehingga tanggal sekian, sekarang ini tanggal 19 17 Oktober, maka jadwal sholat itu sama ya, 17 Oktober tahun ini dan 17 Oktober tahun depan itu sama. Nah, kenapa perputaran berputarnya bumi atau namanya revolusi atau orbit ya. Ketika bumi itu mengorbit di sekitar bumi itu dibutuhkan waktu 365,2425. Ada komanya. Berarti 365 seperempat hari. Seperempat hari itu kalau nanti 4 tahun sekali menjadi 1, maka setiap tahun Februari itu hanya 28 hari, tapi setiap 4 tahun Februarinya menjadi 29. Kok bisa jadi 29? Itu tadi yang seperempat digabung menjadi 4 kali menjadi 1 hari. Nah, itu yang diakui di Al-Quran itu hitungan tahun matahari atau bulan. Jadi wah, kalau tanggalan matahari itu tidak Islami, begitu. Namanya tahun Masehi. Masehi itu Al-Masih Nabi Isa. Yang kita pakai itu tahun matahari atau tahun bulan. Nah, bulan itu hitungannya beda lagi. Bulan itu hitungannya 1 bulan itu berapa hari. Nah, 1 bulan itu bulan mengelilingi bumi. 1 kali putaran itu 1 bulan. Kalau tadi bumi mengelilingi matahari, kalau ini bulan mengelilingi bumi. Berapa harikah bulan mengelilingi bumi? 29,5. Ada tambahan lagi. Jadi 29 hari setengah. Tapi kan kita tidak pernah menghitung tanggal setengah begitu. Jadi oleh karena itu 1 bulan itu 29 hari, bulan berikutnya 30 hari. Tapi karena ada angka tambahan lagi 29,5 sekian, tambahannya itu nanti ketika berakumulasi menjadi 1 hari lagi. Maka kadang-kadang 1 bulan itu setelah kan hitung-hitungannya 29,30. Tapi karena ada sisa tadi, ada kalanya suatu saat 30 diikuti 30 lagi. Ya, 30 diikuti dengan 30 lagi. Jumlahnya berapa? Allah menyebut inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Jumlah bulan menurut Allah itu 12. Nah, terus tinggal itu aja Muharram, Safar sampai ketemu Dzulhijjah itu 12 bulan, itu 1 tahun. Kalau 1 bulan itu 29 setengah hari, berarti 1 tahun berapa hari? 350, beda 11 hari ya. Beda 11 hari antara 1 tahun Komariah dan 1 tahun Samsiah. Kalau Samsiah itu 365, maka kalau kita pakai Komariah 354. Yang dipakai Islam yang mana? Tadi saya ada ayat yang saya sebutkan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. 12 bulan 1 tahun. Itu bulan, hitungan bulan Komariah kalender Komariah atau Samsiah itu? Samsiah bukan? Komariah. Terus apakah Samsiah itu tidak Islami? Siapa yang bisa menjawab? Enggak ada Pak Dadang. Jadi di Quran yang dipakai yang mana, Pak? Komariah saja atau Samsiah juga dipakai?
Mana bukunya? Jadwal sholat. Oh, di Quran tidak disebut spesifik. Ya. Satu tahun, coba satu tahunnya yang diakui oleh Al-Quran itu satu tahunnya Syamsiyah atau satu tahunnya Qamariyah. Kita semua ini kalau hari Jumat kan suka membaca surat apa itu? Ya, Kahfi. Ashabul Kahfi itu tinggal di goa itu berapa tahun? 300 sama 309? Ya, yang benar 300 sama 309. Dua-duanya dipakai. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinin. Mereka Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan mereka menambah 9. Jadi hitungannya kalau hitungan Syamsiyah itu 300 tahun. Kalau Qamariyah 309. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang mengatakan 300 tahun benar itu karena pakai tahun Syamsiyah. Yang mengatakan 309 benar pakai tahun Qamariyah. Karena perbedaan dua hitungan tadi, kalender tadi itu bedanya kan 11 hari. Kalau 11 hari bedanya, maka dalam 1 tahun itu bedanya 3 tahun. Dalam 3 tahun Syamsiyah itu tahun Qamariyah 3 tahun lebih. Kalau begitu Rasulullah SAW umurnya kalau pakai Qamariyah 63 tahun. Tapi kalau pakai Syamsiyah umur Rasulullah berapa? 61. Kan 100 tahunnya 3. Kalau ini 63 kan 2/3. Jadi Rasulullah itu umurnya 61. Kita biasanya menghitung umur kita pakai Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah. Tapi kita kalau dibilang Rasulullah umurnya berapa? 63. Itu kan Qamariyah. Umurmu berapa? 63. 63-nya kita dan Rasulullah beda. Ya. Rasulullah itu kalau pakai tahun Qamariyah 63 tahun. Tapi kalau pakai tahun Syamsiyah hanya 61 tahun. Jadi biasanya kalau misalnya Pak Basuki, umur saya sudah 72. 72 itu berarti dibanding Rasulullah sudah ada kelebihan berapa? 9. Nah, kalau pakai kaca 63 dan 72 9, padahal bedanya itu 11, bedanya sebenarnya hanya sabar terbalik ya. Yang benar 11 tahun bedanya gitu ya. Nah, itu penting, ta'lamu adadas sinina wal hisab. Nah, terus kita mau dianjurkan oleh Allah mengatur kehidupan kita dengan baik. Kita usahakan tidur itu jangan terlalu malam. Misalnya Allah itu ketika menguraikan orang-orang, misalnya anak-anak itu jangan diizinkan menengok kita di kamar di 3 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Para budak dan anak-anak kalian yang masih belum baligh itu harus minta izin kalau mau masuk ke kamarmu 3 waktu. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Sebelum sholat fajar ya, sebelum sholat fajar itu kita bangun tidur kan pakaian belum benar dan sebagainya, dan ketika istirahat siang dan setelah sholat isya. Nah, poin saya setelah sholat isya itu kalau anak-anak mau masuk ke kamar harus minta izin. Karena apa? Setelah sholat isya itu waktunya tidur. Jadi kita dianjurkan tidurnya cepat. Tapi kita di Jakarta ini kalau bilang tidur jam 9
masih sore. Apalagi kehidupan saya. Dulu saya pulang itu dari kerja itu jam 11, jam 12. Jam 10 itu saya mengatakan masih sore. Karena kebiasaan itu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita didorong untuk cepat tidur. Apalagi hadis ini memperkuat anna Rasulullah SAW kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW itu tidak suka tidur sebelum isya, ya nanti isyanya bisa hilang. Wal haditha ba'daha, dan Rasulullah tidak suka berbincang-bincang ngobrol setelah isya. Jadi habis sholat isya udah waktunya tidur. Kok begitu? Supaya nanti bisa bangun cepat sholat tahajud. Nah, jadi kita didorong cepat tidur supaya bisa sholat tahajud. Sholat tahajud itu bisa mengukuhkan mental kita. Nah, malam hari juga ada beberapa keistimewaan. Contohnya misalnya Allah memilih malam hari untuk mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Isra itu perjalanan dari Makkah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7. Itu Allah menyebutnya memilihnya waktu malam. Subhanalladzi asra. Asra itu artinya memberi dia kesempatan melakukan perjalanan malam, ya, malam. Kemudian Allah juga memilih malam hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Itu juga malam hari. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Kami wahyukan kepada Musa supaya kamu pergi malam hari meninggalkan Mesir. Nanti kalau kamu ketemu laut jangan khawatir. Nanti Allah akan membuat laut itu kering untuk kalian. Terus tapi akan membuat Fir'aun tenggelam. Dan juga Allah menyelamatkan Nabi Lut juga malam hari. Jadi ini beberapa contoh bahwa malam hari itu juga ada beberapa keistimewaan. Tapi tentu juga karena Allah membuat segala sesuatu itu berpasangan, ada baik ada buruk. Malam hari juga ada kalanya buruk. Di Quran mana yang menunjukkan buruk? Qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Katakan aku mohon perlindungan kepada Allah ketika min syarri hasidin idza qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan dari apapun keburukan yang diciptakan oleh Allah. Dan juga mohon perlindungan dari gelapnya malam hari. Karena malam hari itu biasanya dipilih oleh para maling untuk mencuri. Malam hari juga waktu yang dipilih oleh para pelacur untuk beroperasi. Malam hari juga waktu yang dipilih oleh orang-orang jahat untuk membuat perencanaan jahatnya. Itu biasanya malam hari. Jadi ada baiknya, ada buruknya, tapi umumnya yang baik itu yang dilakukan oleh Allah, yang buruk itu biasanya dilakukan oleh manusia. Saya kira sementara begitu, saya tidak perlu terlalu detail lagi supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Baik, jazakallahu khairan kepada kita Ustaz Rizalullah yang telah menyampaikan penjelasan tafsir surah Al-Lail. Ada dari bapak-bapak yang hadir di masjid maupun yang mengikuti kajian di online, silakan jika ada pertanyaan kami berikan. Mungkin dari kami Pak Ustaz. Ya. Kalau tadi di akhir Pak Ustaz menyampaikan bahwa malam hari itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait surah Al-Alaq. Nah, mungkin malam itu kan juga di beberapa hari itu dibagi malam akhir sepertiga malam terakhir. Nah, pembagian malam itu bagaimana sih Pak? Kalau di negara kan masing-masing negara berbeda. Ada negara yang di Indonesia misalnya malam harinya cukup ideal, 8 sampai 10 jam. Ada juga di beberapa negara yang malamnya mungkin cuma sedikit Ustaz. Terkait dengan pembagian sepertiga malam jika kita ingin sholat tahajud itu bagaimana Ustaz?
Kalau yang disebut itu tahajud, tahajud itu artinya bangun dari tidur. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Jadi malam hari fatahajjat, kamu bangunlah. Jadi sholat tahajud adalah sholat setelah kita bangun dari tidur. Bagaimana kalau sholat malam tapi tidak tidur dulu? Ya, namanya sholat lail, sholat malam. Ya, sholat malam. Tapi tahajud itu sebenarnya juga sholat malam. Cuma karena di Al-Quran disebut fatahajjat bihi nafilah, maka sebaiknya sholat malam itu setelah tidur. Nah, supaya bisa mendapatkan waktu yang cukup, maka tidurnya dipercepat supaya bisa malam harinya itu dipakai lebih banyak. Seberapa banyak? Tergantung. Kalau Rasulullah SAW itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salatlah di waktu malam kecuali sedikit. Jadi untuk Rasulullah lebih banyak waktu malam hari dipakai untuk sholat daripada untuk tidur. Ada uraian berikutnya, misalnya separuhnya atau lebih atau kurang. Jadi kira-kira separuh dari malam itu dipakai untuk sholat. Kalau untuk orang awam, untuk kita-kita itu dianjurkan di bagian akhir. Bagian akhir supaya nanti subuhnya juga tidak terlambat. Dan lagi kalau di waktu menjelang subuh itu kan waktu yang bagus untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashar, di waktu sahur mereka itu pada minta ampun kepada Allah. Nah, waktu sahur itu sedikit waktu sebelum subuh. Jadi kita diharapkan sholat terus zikirnya itu ditekankan pada istighfar itu di waktu menjelang subuh, terus kita sholat subuh. Jadi kalau begitu membaginya gimana? Ya kira-kira tidak persis sepertiga atau setengah untuk kita ya, tapi bagian akhir dari malam itu kita pakai untuk sholat malam. Nah, makin banyak makin bagus, ya, makin banyak makin bagus. Dan Allah mentoleransi seperti yang disebutkan di surat Al-Muzammil itu, di antara kalian ada yang sedang bepergian, di antara kalian ada yang sedang sakit, di antara kalian ada yang bekerja dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan kemurahan-kemurahan di situ. Kalau di negara-negara seperti di belahan utara, memang waktunya pendek. Saya pernah di Wina, di Austria, 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Karena kebetulan saya sampai di sana itu Agustus. Pertama saya datang di sana, maghrib itu jam 9:30 malam. Subuh jam 4. Jadi 10 sampai 4-6 jam. Baru terus saya ke sana itu dalam rangka pengajian. Jadi habis sholat Isya, taraweh, pengajian. Jadi Isyanya jam setengah 11. Setengah 11, kemudian taraweh sudah jam 11 lebih. Pengajian, kemudian pulang, sampai di rumah udah waktunya sahur. Udah sahur. Ya dalam waktu semacam itu maka ya porsinya menjadi dikurangi lah. Ya oleh karena itu pembagiannya bagaimana itu relatif ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini di daerah dekat Khatul Istiwa sehingga siang dan malamnya itu menjadi seimbang ya. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Ya silakan. Baik, ada pertanyaan lagi. Tadi dibahas masalah kalungnya itu menyeluruh. Kemudian perbedaan dengan rahmat itu apa sih? Rahmat dengan Allah. Begini, rahmat itu kasih sayang Allah. Jiwa dari semua yang dilakukan oleh Allah itu jiwanya rahmat.
ketika itu diberikan kepada kita, kita biasanya menyebut itu karunia Allah. Jadi sebenarnya karunia itu adalah bagian dari rahmat Allah. Nah, ketika diberikan kepada kita, kita menyebutnya fadilah. Tapi itu dalam rangka semuanya kasih sayang Allah. Nah, karena fadilah itu adalah karunia rahmat atau adalah wujud dari rahmat Allah, maka fadilah itu isinya bermacam-macam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita disuruh mencari karunia Allah, bukan disuruh mencari rezeki, tapi carilah karunia Allah. Seperti misalnya di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah kalian selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, bukan carilah rezeki. Karena kalau kita mencari karunia Allah, kita duit itu hanya bagian kecil, Pak, cari duit. Tapi di dalam, misalnya kita berdagang sambil menolong orang. Kalau kita berdagang niati menolong, kenapa? Barang ini itu produksinya di sawah sana, di desa. Saya menolong orang, saya dekatkan di sini. Kalau kamu mau beli, gak usah pergi ke desa, udah di sini. Kalau mau beli beras, jadi menolong. Nah, kalau menolong itu perhatiannya di keuntungan atau di orang yang ditolong? Orang yang ditolong. Kalau kita niatnya menolong, kita menghargai pembeli itu sebagai manusia. Tapi kalau kita niatnya cari profit, dia membelinya 1 liter, ada orang belinya 100 liter. Pelayanan kita baikan mana kepada yang membeli 1 liter dan yang 100 liter? Yang 100 liter. Jadi manusianya tidak dimanusiakan, yang dilihat duitnya, sehingga orang yang belinya sedikit tidak dipedulikan. Jadi dokter juga begitu, ini BPJS atau tidak. Kalau BPJS pelayanannya jelek, tapi kalau tidak BPJS pelayanannya bagus. Berarti dokter yang semacam itu ya, dokter yang orientasinya bukan menolong tetapi cari duit. Ya, kentara kan Pak ya. Ya, tentu dokter ada yang yang niatnya menolong. Ini peserta di antara kita ini ada dokter yang Masya Allah, kalau yang miskin tidak bayar. Kalau orang yang pasiennya tidak bisa membeli obat, dikasih obat. Jadi bukan hanya gratis, tapi malah dikasih obat. Makanya mohon maaf kalau saya mengatakan dokter ini gimana bisa kaya. Kayanya dia di akhirat gitu. Ya, ini insya Allah dia selalu mengikuti kajian kita. Ya mohon maaf Pak Dokter, saya tidak menyebut nama supaya tidak terjawab Pak. Ya, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Tadi disebutkan Allah memperhitungkan. Itu ada di surah apa dan ayat berapa? Mungkin ini didapatkan dasarnya. Masya Allah. Apa? Surah Al-In? Bukan. Wa ahsa kulla syai'in adada. Surat apa itu? An-Najm ya? Surat apa itu? Wa ahsa kulla syai'in adada. Insyaallah saya kalau suratnya kebetulan di sini gak ada mushaf dan saya lupa itu ya. Coba sebentar lagi biar mencari itu di akhir surat ya. Di akhir surat dari surat, kalau tidak salah Al-Jin ya. Terima kasih. Surat Al-Jin Pak Yusuf. Di Pak Yusuf ini juga rajin ngikuti kajian kita. Dia tinggal di Bintaro sana. Surat Al-Jin ayat terakhir ya. Oh iya, kebetulan ini Dr. Iqbal hafal. Mohon maaf, saya bilang Dr. Iqbal hafal ini untuk mendorong yang lain. Ini dokter aja spesialis bisa hafal. Yang lain jangan kalah dong sama dokter. Mohon maaf. Untuk mendorong yang lain. Ada lagi?
Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ya, Cukup Ustaz. cukup, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membuat kita makin hari makin senang Al-Quran. Kita ketika kita membahas, oh ternyata Al-Quran itu pembahasannya luas, ya, dan pembahasannya itu bermanfaat untuk kehidupan kita, menyadarkan kita bahwa kita hidup ini ya mesti hitung-hitungan dan pergantian siang